Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah pada saat ini saya ada di ruang kelas 4 SDN 1 Seneparjo. Saya ditemani guru kelasnya, guru kelas 4 SDN 1 Seneparjo, Bu Lili SPD, dan juga ditemani oleh kepala sekolah, kepala SDN 1 Seneparjo, Bu Retno SPD. Saat ini saudaraku semuanya, saya berkesempatan untuk eksplorasi eksplorasi kelas 4 SDN 1 Seneparjo. Saya ingin melihat bagaimana kondisi sarana prasarana kelas kelas 4 SDN 1 Seneparjo, yang nanti diharapkan kita nanti memperoleh gambaran tentang apa-apa saja berbagai media yang ada di kelas 4 SDN 1 Seneparjo. Harapan kita semuanya, guru-guru kita, para guru ini diharapkan nanti muncul semangat kerja yang unggul, muncul kreativitasnya, muncul inovasinya begitu, sehingga mereka ini dengan semangat tinggi selalu berbenah diri, berinovasi diri, menunjukkan talentanya masing-masing, dengan diwujudkan berbagai media kreatif, yang mana media tersebut nanti diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran, yang pada akhirnya nanti proses pembelajaran semakin menarik begitu, semakin efektif, semakin efisien, dan semakin produktif begitu. Nah, SDN 1 Seneparjo ini adalah SD inti di gugus desa Seneparjo, sehingga dari beberapa sisi diharapkan memang memiliki kelebihan. Apakah itu di sisi sarana prasarana, apakah itu dari sisi administrasi, apakah itu dari sisi kompetensi guru, dan berbagai program kegiatan lainnya. Karena SD inti memang diharapkan nanti menjadi kiblat, menjadi percontohan begitu di gugus desa Seneparjo khususnya. Dan guru kelas 4 SDN 1 Seneparjo ini, Bu Lili ini juga masih GTT ya Bu ya? Sudah katut P3K? Ini Bu Lili masih murni GTT dan belum katut P3K. Saya doakan Bu Lili ya. Saya doakan dengan semangat kerja yang tinggi, dengan pengabdian yang ikhlas, Bu Lili mencurahkan tenaganya, ilmunya, usianya, berbagai potensi yang dimiliki untuk kepentingan anak didik kita ya. Mudah-mudahan kehidupan kita lebih berguna berguna, bermanfaat bagi peserta didik, khususnya bagi orang lain. Dan sekali lagi saya doakan Bu Lili nanti mudah-mudahan ke depan ada perhatian dari pemerintah yang semakin bagus, sehingga guru-guru kita GTT ini nanti mudah-mudahan bisa segera direkrut minimal di P3K, syukur bagi di CPNS ya. Saya doakan Bu Lili dan guru-guru yang lain yang saat ini masih mengabdi dengan gigih, dengan semangat, dengan ikhlas. Saya doakan semuanya berbagai urusannya diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kesuksesan, diberikan kelapangan rezeki, menjadi insan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Oke, saudara-saudaraku semuanya, mari kita jelajah, kita eksplorasi berbagai media yang ada di kelas 4 SDN 1 Seneparjo, yang guru kelasnya adalah Bu Lili SPD ini. Oke, Bu Lili, saya menyaksikan di sini ada papan simbol kehadiran siswa. Papan simbolkan siswa, jam datang, jam pulang. Ya, ini. Dari sini Bu Lili
Berarti kita bisa merekam Bu Lili ya. Bisa merekam anak-anak hadir jam berapa ya Bu Lili ya. Kebetulan misalkan ini siapa ini Bu Lili? Tania. Tania ini. Tania ini di sini. Ini berarti nanti ketika Tania ini datang misalkan jam 6.30 Bu Lili ya. Ya. Terus dikemanakan ini? Bagaimana Bu Lili? Ya, ini Coba. anak-anak ketika pulang, mereka Sekarang datang dulu Bu Lili. Oh iya. Datang. Mereka datang, Misalkan jam 6.30 ya. mereka datang setelah itu memutar jarum ini sesuai jam datangnya anak-anak tersebut. Sesuai jam mereka ketika datang. Betul. Jadi dengan jam simbol kehadiran dan atau jam simbol ya pulang anak-anak ini bisa kita lihat di sini di papan jam simbol datang dan jam simbol pulang. Jadi contohnya misalkan Tania ini misalkan datangnya di pagi hari ini misalkan jam 6.30, maka Tania diharapkan memutar jam ini ya, jarum jam ini yang pendek ke angka tengah-tengah ini dan yang panjang ke angka 6 sehingga menunjukkan bahwa Tania datang jam 6.30 ya dan seterusnya. Alhamdulillah dengan simbol kehadiran seperti ini diharapkan anak-anak kita nanti semakin disiplin begitu ya. Disiplin mengatur diri, disiplin waktu sehingga diharapkan peserta didik kita ini nanti datang ya paling tidak setengah jam sebelum jam efektif pembelajaran. Dan jam berapa ia datang setiap anak kan tidak sama. Oleh karena itu menyesuaikan jam berapa anak tersebut datang, kemudian mengatur ini ya jarum jamnya ini pada posisi bersesuaian dengan jam kehadiran. Begitu juga pulangnya, andai kata pulang jam 12 begitu misalkan, maka anak-anak ini memutarnya jam ini ke angka ini ya, ke angka 12 ya, ke angka 12, ini ke atas. Nah, seperti itu ya, di jam kehadiran. Ini bermanfaat Bapak Ibu semuanya, bahwa dengan jam kehadiran seperti ini melatih anak-anak untuk berdisiplin ya. Karena nanti akan terpantau jam berapa ia datang dan jam berapa ia pulang. Oke, terima kasih Bu Lili. Kemudian ya ada slogan-slogan ya, benar slogan jagalah kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadofatu minal iman ya. Ini kelihatannya benar ini sederhana tetapi ada manfaatnya untuk mengingat kepada kita, menyadarkan diri kita agar kita punya tanggung jawab bahwa kita setiap saat perlu menjaga kebersihan. Karena kebersihan bukan hanya menjadi pangkal kesehatan, tetapi kebersihan merupakan bagian daripada iman. Oke. Lanjut. Ini Bu Lili ya. Ini alhamdulillah di kelas 4 SDN 1 Senepo juga ada sudut baca ya dalam bentuk rak semacam ini ya. Ini insya Allah dari produk aktif atau furniture ya, serupa dengan Olimpik itu ya. Sudut bacanya tersedia dalam bentuk rak seperti ini dan sudah disajikan buku-buku bacaan ya. Di sini tersedia buku bacaan. Nanti Bu Lili ke depan buku-buku koleksinya ya Bu Lili ya. Buku-buku koleksinya ini nanti bisa diperkaya, ditambah dengan bacaan-bacaan ringan Bu Lili ya. Ya. Nanti ke depan buku-buku bacaannya diperkaya Bu Lili dengan bacaan-bacaan ringan. Buku-buku cerita bergambar, story reading gitu ya. Bisa ditambah dengan mungkin ada koran, ada majalah-majalah psikologi, bisa juga majalah-majalah anak-anak itu ya, majalah Bunda, Nanda ya dan seterusnya. Pokoknya di sini diharapkan banyak literasi, banyak literatur, berbagai sumber bacaan yang menarik Bu Lili. Sehingga anak-anak tidak bosan gitu ya. Tidak bosan hanya dengan buku-buku utama itu ya, tapi mereka ini terangsang untuk lebih banyak membaca dengan hadirnya berbagai sumber bacaan yang menarik ya. Ke depan bisa dilengkapi Bu Lili ya. Oke, sudut baca. Kita ingat bahwa sudut baca diperlukan di setiap kelas karena pelaksanaan kurikulum 2013 ini terintegrasi ya. Terintegrasi dengan gerakan literasi sekolah. Yang mana
dalam gerakan literasi sekolah itu ada tahapan apa? Pembiasaan. Di tahapan pembiasaan itu anak-anak setiap hari ya setelah masuk begitu, setelah berdoa, menyanyikan lagu-lagu wajib, kemudian diberi kesempatan anak untuk membaca dalam durasi waktu kurang lebih 15 menit. Itu di tahapan pembiasaan. Kemudian di tahapan kedua itu di tahapan pengembangan. Di tahapan pengembangan ini anak-anak setelah membaca diharapkan anak-anak menyempurnakannya dengan membuat resume atau kesimpulan atau intisari dari bacaan yang dibaca tadi. Itu di tahapan pengembangan. Di berikutnya adalah tahapan pembelajaran yang mana langsung pada saat proses pembelajaran anak-anak banyak dilibatkan pada unsur membaca ya. Dan kalau kita ingat unsur-unsur kebahasaan itu antara lain kan membaca ya, kemudian mendengarkan ya, kemudian menulis dan berbicara. Jadi ada 4 unsur kebahasaan yang hendak kita kembangkan, yaitu 1 membaca, 2 menulis, 3 mendengarkan, dan 4 berbicara. Nah, sudut baca ini merupakan salah satu media pendukungnya untuk gerakan literasi sekolah. Oke. Ini Bu Lili, di sini ada sedikit gambar-gambar peragaan sholat, ada gambar peragaan berwudu ya. Meskipun kelihatannya peraga ini sederhana, tapi fungsinya sangat luas sekali, maknanya sangat luas dan sangat mulia sekali. Di mana kegiatan peribadatan itu diawali dari kegiatan berwudu ya kan. Ketika kita mau sholat, mau baca Al-Quran itu ya, mau zikir itu sempurnanya memang diawali dari wudhu ini. Dan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, maka dibutuhkan peragaan semacam ini. Ya, sehingga anak-anak nanti memahami bagaimana syarat ya rukun dan sunnah wudhu yang harus dilakukan. Ini bisa lewat sini. Kemudian ini sholat, peragaan sholat ini ya. Ini di sini memberikan gambaran tentang syarat rukun, wajib dan sunnah-sunnah sholat di sini. Oke. Kemudian coba kita lihat Bu Lili ya. Di sini kebetulan Bu Lili sudah membuat kelompok belajar ya. Kelompok belajar. Kebetulan menggunakan nama-nama apa ini Bu Lili? Nama-nama bunga ya? Oh iya, kelompok belajarnya menggunakan nama-nama bunga. Ada kelompok melati, ada kelompok seruni, ada kelompok anggrek, ada kelompok kamboja. Nanti Bu Lili ya, ke depan Bu Lili, andai kata kita menggunakan nama-nama bunga Bu Lili ya, akan makin bagus Bu Lili, nanti ada gambarnya bunganya. Ya, Bu Lili ya, ke depan bisa disempurnakan. Ini sudah bagus, akan makin bagus Bu Lili. Nanti kelompok anggrek ada gambarnya anggrek ya. Kelompok seruni ada gambarnya bunga seruni. Ada kelompok melati ada gambarnya bunga melati dan seterusnya Bu Lili ya. Sehingga nanti nama kelompok ini Bu Lili bisa menjadi konsep pembelajaran, menjadi konsep pengetahuan Bu Lili ya, yang menarik gitu ya, menjadi konsep pengetahuan yang menarik bagi anak-anak. Oke, kita menjelajah ke sini. Alhamdulillah di kelas 4 ini juga sudah ada portofolio ya. Ada portofolio ya. Sekali lagi portofolio itu merupakan salah satu bukti fisik bahwa pembelajaran ini bersifat scientific ya. Scientific adalah pembelajaran di mana mengembangkan unsur-unsur pengamatan ya, unsur-unsur pertanyaan, bertanya jawab, unsur analisa, mensintesa, mengintegrasikan dan mengaplikasikan ya. Pembelajaran tidak akan menarik kalau pada saat proses pembelajaran tidak dibantu dengan media pendidikan pembelajaran dan tidak akan menarik kalau tidak dibantu dengan lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswa itu dibuat oleh guru mengacu pada IPK yang ingin dicapai, indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai. Sehingga LKS itu adalah merupakan alat bantu pembelajaran bagi guru maupun bagi siswa. Bagi guru akan mempermudah
apa materi pembelajaran tersebut akan lebih mudah disampaikan ya, karena ada bantuan apa LKS yang bisa dilihat, disaksikan, diamati bersama-sama. Bagi siswa juga begitu. Ya dengan LKS itu nanti pembelajaran akan lebih objektif gitu ya, lebih bermakna. Ada proses inquiry ya, ada proses mencari dan menemukan bagi anak-anak. Jadi anak-anak akan terlibat langsung pada proses pembelajaran sehingga nanti konsep pengetahuan, keterampilan, sikap yang ingin diajarkan oleh guru itu akan melekat lebih lama, lebih kuat pada memori otak anak-anak. Dan hasil karya setiap anak tersebut bisa dimasukkan di ini portofolionya masing-masing di sini ya. Di samping karya siswa itu dimasukkan ke dalam portofolio, ini di satu sisi juga bisa dipamerkan di mading Bu Lili ya. Seperti itu ya di mading ini ya. Kebetulan yang 2 dimensi di portofolio, kalau 3 dimensi, seperti ini. Ini ya. Ini produk siswa yang 3 dimensi. Berbentuk karangan-karangan bunga, hasil menggunting, ya melipat gitu ya, merekat begitu sehingga dihasilkan karya siswa seperti ini. Ini khususnya dalam mata pelajaran SBDP ya, SBDP ya, seni budaya dan prakarya ya. Ini menghasilkan produk 3 dimensi seperti ini ya, seperti ini nih. Kalau produk siswa yang 2 dimensi dimasukkan ke portofolio tadi, kalau yang 3 dimensi dipamerkan di papan di meja pamer seperti ini. Alhamdulillah. Ya seperti ini berbagai motif ini banyak banget ya, bergantung pada tema ya. Bergantung pada tema, bergantung pada IPK yang sesuai dengan temanya di saat itu. Produk ini motifnya banyak banget. Kalau temanya kebetulan ini kan tema tanaman misalkan ya, maka dibuat motif tanaman. Kalau misalkan suatu ketika IPK-nya berkenaan dengan organ tubuh misalkan ya, maka nanti dibentuk mungkin clipping gitu ya. Clipping tentang organ tubuh ya, atau mungkin membuat satu mungkin patung begitu berbentuk organ tubuh. Kalau suatu ketika IPK-nya misalkan tentang matematika, tentang matematika, tentang bangun ruang, maka nanti produk anak-anak tentang bangun ruang gitu ya. Ada kubus, 4 persegi panjang, ada balok gitu ya, ada jajaran genjang, ada kerucut ya, ada prisma dan sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan IPK yang hendak dicapai. Berikut ini banyak produk ini ya, 3 dimensi anak-anak ini di kelas 4 ini Bu Lili ya. Iya. Ini seperti ini mosaik dari biji-bijian, ini dari beras ini ya. Motif binatang jerapah ini. Berarti ini temanya pada saat itu adalah tema binatang. Ini motif ikan, ini motif ikan, ini dari jagung dari padi, yang ini dari beras yang diwarna ya. Ini dari kacang hijau, motifnya kucing dan padi ya. Kacang hijau, padi dan ini biji ini? Biji-biji kecil ini ya. Ini motif kelinci dari beras gitu ya. Ini juga kupu-kupu dari beras, motif ikan dari jagung ya. Banyak motif. Jadi perkara motif ini adalah disesuaikan dengan IPK yang hendak dicapai saat itu. Jadi menyesuaikan. Kalau misalkan tujuan pembelajarannya berkenaan juga disesuaikan dengan tema. Kalau ini kebetulan temanya binatang. Kalau kemudian mungkin temanya tentang rumah, bangunan, maka nanti ini seperti ini musiknya ya tentang bangunan ya, tentang rumah, mungkin pabrik, mungkin jembatan, mungkin sekolah, gedung, ya, hotel, dan seterusnya. Jadi karya ini disesuaikan dengan IPK pada saat tema apa saat itu dikembangkan. Ini ya, ini produk dari kancing-kancing ya. Nanti seperti ini Bu Lili bisa dikreasi lebih bagus lagi Bu Lili ya. Di backgroundnya, kertas backgroundnya ya bisa dibuat lebih variasi lagi ya Bu Lili ya ke depan sehingga nanti tampilannya bisa lebih menarik Bu Lili ya. Oke. Terus ini apa ini? Oh, siswa IDN 1 Senepo ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Oh, organisasi kelas. Ya, ini
Strukturasi kelasnya alhamdulillah sudah lumayan bagus gitu ya. Kemudian ini anggotanya dalam bentuk banner sudah lumayan bagus. Yang ini daftar piket kelas. Oh, daftar piket kelas juga dalam bentuk banner sudah lumayan bagus gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada galon minuman, ya memang dibutuhkan galon minuman ini, dan untuk pengadaan galon minuman ini bisa kita kerjasama dengan paguyuban kelas ya Bu Lili ya, bisa kerjasama dengan paguyuban kelas untuk mengadakan air minum ini ya. Mungkin bisa urunan atau bisa dijadwal ya, dijadwal bergantian dari paguyuban kelas begitu. Termasuk ini Bu Lili tadi, pengadaan bundle kelompok belajar Bu Lili ya. Nanti pengembangannya bisa bekerjasama dengan paguyuban Bu Lili ya, dengan paguyuban atau anak-anak di bawah panduan Bu Lili begitu ya. Jadi masih banyak hal yang perlu dikembangkan di kelas ini ya. Tadi seperti di sudut baca, kelompok belajar, kemudian perlu ditambah pamer karya siswa Bu Lili ya. Papan pamer karya siswa sehingga berbagai produk pembelajaran ini setiap saat bisa ditempel di papan pamer karya siswa ya. Sehingga nanti kelas ini akan padat produk anak-anak Bu Lili yang suatu ketika pembelajaran di lain kesempatan dilaksanakan terkait dengan IPK tertentu, maka hasil karya siswa yang sudah ditempelkan itu bisa dijadikan sebagai media ya atau sumber belajar pendukung yang dapat memperluas perolehan pengetahuan anak-anak. Alhamdulillah, ini ke sini sedikit ini? Oh, tentang slogan pendidikan ya. Slogan pendidikan, kemudian sana tentang bank data kelas. Alhamdulillah, Bu Lili cukup ya. Pak Jum bersama Bu Lili, bersama kepala sekolah juga, didampingi juga pengawas sekolah juga, sudah alhamdulillah sudah tuntas ya menjelajah ke berbagai media yang ada di kelas 4 SDN 1 Seneporejo ya. Mudah-mudahan ke depan Bu Lili semakin kreatif lagi, semakin semangat lagi mengembangkan kreativitasnya. Nah, mudah-mudahan nanti koordinasinya ya bersama kepala sekolah, paguyuban kelas, komite, sehingga nanti dengan kerjasama yang bagus, yang kompak, nanti akan melahirkan berbagai produk ya kan, produk keterampilan yang bisa disajikan di kelas ini, yang nanti pada akhirnya berbagai produk kreativitas tersebut nanti bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran ya kan, sehingga endingnya nanti akhirnya nanti proses pembelajaran di kelas ini akan lebih menarik, lebih efektif ya, lebih produktif ya kan, yang nanti pada akhirnya juga anak-anak kita ini akan semakin maksimal memperoleh pengetahuan, semakin cerdas ya, memiliki skill yang semakin bagus gitu ya, yang nanti diharapkan anak-anak kita nanti tumbuh kembang menjadi generasi bangsa yang cerdas ya, punya akhlak yang bagus gitu ya kan, berwawasan luas, punya keterampilan yang memadai, sehingga mereka ini nanti diharapkan menjadi generasi bangsa yang berguna ya kan, bagi agama, bagi nusa dan bagi bangsa. Terima kasih ya. Tidak lupa. Nah, jadi ketika guru ini semakin memiliki kompetensi ya, semakin kreatif, maka sekolah ini nanti akan dibanggakan masyarakat ya kan, akan menjadi tumpuan harapan masyarakat dan akan menjadi rebutan ya Bu ya, akan dicari oleh masyarakat ya. Terima kasih kepada guru-guru semuanya di tempat yang berbeda. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatiannya ya. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, dan supaya tidak salah paham ya Bu ya, gagal paham ya. Ya memang seharusnya ditonton sampai selesai, sampai tuntas. Syukur bagi, kalau berbagi subscribe ya, di subscribe. Oke, terima kasih, jempol-jempol Bu Lili ya. Terima kasih Bu Lili ya. Saya doakan sukses ya Bu Lili ya. Sukses, barokah ya, tercapai cita-citanya dan semuanya sukses.
kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang berguna ya bagi agama, nusa dan bangsa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.